Halo semuanya, punya ide keren di Indonesia dan bingung gimana cara melindunginya? Tenang, di sini kita akan kupas tuntas langkah-langkahnya. Anggap aja ini peta jalan Anda untuk menavigasi dunia paten yang kadang kelihatan rumit. Jadi Anda punya ide brilian, ide yang kayaknya bisa mengubah banyak hal. Tapi, gimana caranya biar ide itu aman, jadi milik Anda seutuhnya, dan nggak tiba-tiba ditiru orang lain? Nah, itu dia pertanyaan besarnya, dan kita akan cari jawabannya bareng-bareng. Oke, kita mulai dari bagian pertama, melindungi ide Anda. Sebelum jauh-jauh ngomongin pendaftaran, kita harus samain persepsi dulu. Apa sih sebenarnya yang dimaksud paten itu? Dan apa bedanya dengan invensi? Jadi, paten itu apa sih? Gampangnya gini, paten itu adalah hak eksklusif. Anggap aja kayak sertifikat tanah, tapi ini buat ide teknologi Anda. Artinya, cuma Anda yang boleh pakai atau Anda bisa kasih izin ke orang lain buat pakai. Semuanya sah di mata hukum, tapi ya ada batas waktunya. Eits, tapi tunggu dulu. Nggak semua ide bisa langsung dipatenkan loh. Ide Anda itu harus naik kelas dulu, jadi sebuah invensi. Maksudnya, ide itu harus benar-benar jadi solusi buat sebuah masalah teknologi yang spesifik. Wujudnya bisa macam-macam, bisa produk fisik, atau bisa juga sebuah proses atau metode baru. Nah, ini dia 3 syarat wajibnya, saringan utamanya. Pertama, invensi Anda harus benar-benar baru, belum pernah ada sebelumnya di dunia. Kedua, harus mengandung langkah inventif. Artinya, penemuan Anda itu nggak obvious atau nggak kepikiran gitu aja sama orang yang ahli di bidang itu. Dan yang ketiga, harus bisa diterapkan di industri. Artinya bisa diproduksi massal atau dipakai secara nyata. Oke, katakanlah invensi Anda lolos 3 syarat tadi. Keren! Sekarang Anda dihadapkan pada pilihan pertama yang super penting. Di Indonesia, ada 2 jalan tol buat perlindungan, paten biasa dan paten sederhana. Apa bedanya? Yuk kita bedah. Nah, ini perbandingannya. Gampangnya, paten biasa itu buat penemuan yang benar-benar gede, yang lompatan teknologinya jauh. Kalau paten sederhana, ini lebih cocok buat pengembangan atau perbaikan dari produk yang udah ada, biar lebih praktis gunanya. Oh iya, ada beda penting lagi nih. Di paten sederhana, klaim atau bagian yang Anda lindungi itu dibatasi, cuma boleh satu. Memilih antara keduanya itu bukan cuma soal teknis loh, ini ngaruh banget ke berapa lama ide Anda dilindungi secara hukum. Penting banget buat mikirin strategi jangka panjang bisnis Anda. Kalau Anda ambil jalur paten biasa, yang buat penemuan besar itu, Anda dapat perlindungan penuh selama 20 tahun. Lama banget kan? Dihitungnya sejak tanggal pendaftarannya. Nah, gimana kalau paten sederhana? Buat progres yang lebih simpel, perlindungannya adalah 10 tahun. Ya, emang setengahnya sih, tapi biasanya ada untungnya. Proses pengurusannya seringkali lebih cepat. Oke, jalur udah dipilih, sekarang kita masuk ke bagian yang paling administratif. Siapin kertas dan pulpen, karena kita akan lihat dokumen apa aja yang wajib ada buat ngajuin permohonan. Ini dia checklistnya. Anda perlu deskripsi yang super detail, klaim untuk memagari apa yang Anda lindungi, abstrak atau rangkuman singkat, dan pastinya gambar teknis. Selain itu, ada surat pernyataan kepemilikan, dan kalau inventornya beda sama yang ngajuin, perlu juga surat pengalihan hak. Sip, dokumen udah lengkap dan dikirim. Terus, apa yang terjadi selanjutnya? Apa kita tinggal nunggu aja? Eits, nggak semudah itu. Perjalanan Anda baru aja masuk ke babak baru. Yuk, kita intip prosesnya. Oke, ini alur waktunya. Jadi setelah berkas masuk, Anda harus nunggu sekitar 18 bulan, baru deh permohonan Anda itu diumumkan ke publik. Nah, tapi lihat deh, ada deadline penting di 36 bulan. Ini batas akhir buat Anda minta pemeriksaan substantif. Jadi bukan otomatis diperiksa ya, Anda harus proaktif. Kalau kelewat, wah, permohonan Anda bisa dianggap batal. Pemeriksaan substantif ini bisa dibilang momen penentuannya. Inilah saatnya para ahli di kantor paten bakal menguliti penemuan Anda. Mereka akan cek lagi, bener nggak ini baru, bener nggak ada langkah inventifnya, dan bisa nggak diterapkan di industri. 3 syarat awal tadi bakal diuji habis-habisan di sini. Dan tentu saja, tahap ini ada biayanya. Kalau Anda daftar paten biasa sebagai umum, siapin dana sekitar 3,5 juta. Tapi, lihat deh, ada kabar baik. Buat UMK, kampus, atau lembaga penelitian pemerintah yang ngajuin paten sederhana, biayanya jauh lebih murah. Ini insentif yang bagus banget dari pemerintah. Terus, gimana kalau amit-amit permohonannya ditolak? Tenang, jangan langsung nyerah. Pintu belum tertutup rapat, Anda masih bisa ngajuin banding. Ya, memang ada biayanya lagi, mulai dari 1,5 juta, tapi setidaknya masih ada kesempatan buat berjuang. Akhirnya, setelah perjuangan panjang, paten Anda disetujui.
Selamat ya. Tapi jangan seneng dulu. Perjuangannya belum 100% selesai. Sekarang tugas Anda adalah merawat paten ini biar tetap hidup. Nah, ini nih yang sering banget orang lupa. Punya paten itu bukan berarti bayar sekali di depan terus selesai. Ada yang namanya biaya pemeliharaan tahunan atau annuity. Tiap tahun harus dibayar. Kalau sampai kelewat, paten Anda bisa hangus loh. Sayang banget kan? Untungnya bayarnya sekarang gampang banget. Udah online semua. Tinggal login aja ke akun Anda di webnya DJKI. Cari menu pembayaran annuity, masukin nomor paten Anda, pilih tahun yang mau dibayar, klik pay, nanti keluar kode e-billing. Tinggal bayar deh sesuai kode itu. Simple kan? Jangan lupa simpen buktinya ya. Wow, kita udah ngelewatin semua prosesnya ya. Dari cuma sekedar ide sampai cara merawat paten yang udah jadi. Sekarang biar makin nempel di kepala, yuk kita rangkum poin-poin kuncinya. Jadi, ini dia intisarinya. Pertama, pahami dulu konsep dasarnya. Kedua, pilih dengan bijak antara paten biasa atau sederhana. Ketiga, siapin semua dokumennya, jangan sampai ada yang kurang. Keempat, catat tanggal-tanggal penting. Dan kelima, yang terakhir, jangan lupa bayar biaya tahunannya. Anggap aja ini 5 pilar utama biar paten Anda aman. Nah, setelah kita bedah semua ini, sekarang pertanyaannya saya lempar balik ke Anda. Inovasi keren yang lagi Anda kembangkan itu udah siap buat dilindungi belum? Anda udah punya bekal pengetahuannya nih sekarang. Tinggal melangkah aja.